Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan, staf IT yang bertugas di Perumda Tirta Kemuning yang berada di bawah pimpinan Bapak Azahir. Langsung saja Bapak Ibu, ketika video simulasi ini diputar, artinya Bapak Ibu sudah melewati sesi presentasi dari Bapak Azahir. Sekarang kita mulai demo aplikasi yang dapat membantu proses pengendalian SDM yang dimaksud oleh Bapak Azahir tadi. Yang mana aplikasinya itu kami sebutnya dengan nama e-Kinerja. Nah, ini sudah diimplementasikan oleh Bapak Azahir sejak Mei 2020, yang mana tujuan dan manfaatnya itu sudah dijelaskan oleh Bapak Azahir pada sesi sebelumnya. Jadi e-Kinerja ini itu adalah aplikasi yang membantu proses pengendalian kinerja SDM. Jadi aplikasi e-Kinerja ini dapat diakses oleh seluruh karyawan yang ada di lingkungan Perumda Tirta Kemuning. Sebelumnya, proses pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan buku tulis. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kita memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan proses pengendalian SDM. Yang mana nanti setiap karyawan yang dulunya itu membuat laporan harian, dilaporkan kepada atasan, yang kita sekarang sudah menggunakan teknologi informasi. Inilah yang dimaksud dengan adaptasi digital. Jadi si atasan itu hanya tinggal menunggu laporan dari setiap bawahannya untuk dilakukan proses verifikasi atau dilakukan proses penilaian sehingga nanti bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan. Itu nanti bisa dijadikan indikator apakah dia layak untuk mendapatkan penghargaan, reward ataupun punishment gitu. Seperti pemotongan upah dan lain-lain sebagainya gitu. Termasuk ke kehadiran gitu, presensi kehadiran gitu, itu juga dilakukan secara digital. Itu adalah prosesnya kurang lebih untuk mengendalikan kedisiplinan karyawan, lebih seperti itu. Nah, kita praktekkan aja langsung ya Bapak ya. Jadi yang pertama itu aplikasi e-Kinerja. Jadi di aplikasi e-Kinerja ini, itu setiap karyawan akan melakukan pelaporan kinerja hariannya. Di situ ada tanggal dan waktu kita melapor, waktu kita bekerja, dan kita bisa juga mencantumkan foto bukti gitu. Kemudian nanti laporan yang kita submit ke aplikasi itu akan masuk ke atasan kita, atasan satu tingkat di atasnya, yang mana nanti tugas si atasan itu adalah melakukan verifikasi. Jadi nanti bagi si atasan itu yang memiliki bawahan, itu nanti di sini mereka bisa mengakses data laporan bawahan mereka. Nah, kebetulan ini akunnya adalah akun staff gitu ya. Nah, jadi tidak ada memiliki bawahan, jadi singkat saja karena waktunya singkat. Jadi saya coba jelaskan bahwa prosesnya seperti itu. Karyawan melakukan pelaporan dan atasan melakukan verifikasi. Nah, nanti hasil akhirnya itu direkap oleh bagian personalia untuk dilakukan proses penilaian gitu. Apakah yang bersangkutan ini rajin, apakah yang bersangkutan ini melakukan pekerjaannya dengan baik, apakah yang bersangkutan ini malas gitu. Nah, data-data tersebut itu dapat kita jadikan bahan pengambilan keputusan. Apakah dia layak mendapatkan reward, penghargaan, apakah dia pantas diberikan punishment gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk proses pelaporan e-Kinerja. Kemudian ada lagi yang namanya pengendalian pengaduan pelanggan. Nah, jadi setiap pengaduan itu sekarang ini udah otomatis gitu. Jadi kalau misalnya yang dulunya kita ada pelanggan mengadu gitu ke kantor unit A, ke kantor unit B, ke kantor unit C, itu untuk melakukan proses pengendaliannya itu agak sedikit membutuhkan jarak ya, waktu gitu, rentan waktu gitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini mempermudah proses pengendalian dalam hal pelayanan pengaduan pelanggan, Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi ini, dengan pemanfaatan teknologi ini, kita bisa mengetahui secara real time gitu. Misalnya ada pelanggan yang mengadu misalnya di unit A. Nah, atasan yang berada di kantor pusat itu bisa memonitor langsung, wah ternyata ada pengaduan nih di kantor unit A. Nanti si atasan itu bisa melihat langsung apakah langsung ditindaklanjuti atau tidak gitu. Nah, apabila tidak, biasanya itu akan muncul warning bahwa yang bersangkutan tidak segera menindaklanjuti laporan pelanggan tersebut. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk unit Langsa Barat nih misalnya, ada atas nama Haji Arsyad Ibrahim. Nah, nih dia mengadu, pembayaran sangat cepat, kenapa air macet. Nah, ini biasa, Bu ya. Kemudian di sini Langsa Kota nih misalnya, Langsa Kota. Di sini kita bisa melihat semua proses pengaduan gitu, statusnya, kapan dia diselesaikan, nah, tanggal penyelesaiannya, statusnya clear atau dalam proses atau masih pending gitu. Dan kita bisa melihat semua detail pengaduan pelanggannya, keluh kesahnya kita bisa baca di sini, Bapak Ibu. Nah, ini air tidak mengalir dan meteran tidak berputar. Nah, sudah terjadi selama 3 hari. Kemudian nah, ini ada yang mengarang bebas nih, panjang nih, Bu. Nah, Pak, Bu, kenapa air PDM-nya kotor sekali katanya. Nah, ini panjang nih, curhat ya nih, selama setahun saya di sini bla 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 bla. Panjang. Nah, ini adalah proses pengendalian dalam hal pelayanan. Kemudian ada pengendalian untuk proses penagihan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa memantau proses efektivitas penagihan di masing-masing kantor unit. Nah, pengendalian ini kita lakukan secara sistematis, secara otomatis gitu.
dan secara digitalisasi. Nah, contoh misalnya di unit Langsa Kota nih di kita. Efektivitas penagihannya baru 38%, yang tertagih baru 240 juta dari 629 juta sekian. Berarti ada sisa yang belum tertagih 389 juta sekian. Nah, kemudian nanti di sini ada penagihan piutang nih misalnya. Nah, ini misalnya untuk pelanggan yang menunggak 2 bulan misalnya, yang belum bayar 2 bulan gitu. Jadi kita bisa prepare terus nih, siapa sih yang belum bayar 2 bulan. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa unit. Ada unit Langsa Barat, Langsa Baru. Nah, ini kita proses pengendalian, Bu. Proses pengendalian ini berjalan secara real time gitu, tanpa kita harus menunggu laporan dari si A, laporan dari si B, laporan dari si C gitu. Kemudian ada lagi yang lain, absensi. Nah, absensi kita berbasis Android juga, berbasis foto gitu ya, dengan foto dan titik koordinat Bapak Ibu. Jadi ini juga merupakan proses pengendalian yang mana nanti hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini rekapan absensi, maksud saya presensi kehadiran karyawan. Nah kurang lebih seperti ini. Nanti di sini di ujung ada nih, nampak nih ada 15 kali nggak absen, ada 5 kali absen, gitu. Ada 11 absen, ada 4 absen, 5 absen. Nah ini banyak nih. Nah dari sini nanti kita bisa memberikan punishment gitu kepada karyawan yang mungkin tidak hadir, absen tanpa keterangan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Demikian Bapak Ibu, video simulasi ataupun demo sebuah aplikasi yang dapat membantu proses pengendalian dari Bapak Zahir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.